Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi filsafat Pancasila. Secara etimologis, filsafat Pancasila terbagi menjadi dua kata, yakni filsafat dan Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philein atau philos, yang berarti cinta, dan sophia atau sophos, yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati. Kemudian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau sendiri. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang mengajarkan mengenai 3 hal. Selanjutnya adalah mengenai kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat bangsa berarti Pancasila sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ahli yang diantaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Sudiman Kartohadipudjo, dan Notonegoro. Selanjutnya adalah alasan Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat. Menurut Zumani Yunus pada tahun 1985, ada beberapa alasan mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat. Di antaranya adalah, yang pertama, segala sesuatu yang mempunyai sebab atau asal mula keberadaannya. Hal ini dijelaskan melalui teori kausalitas Aristoteles yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu mempunyai 4 macam sebab atau kausal. Yang pertama adalah kausa materialis, yang kedua adalah kausa formalis, yang ketiga adalah kausa finalis, dan yang keempat adalah kausa efisien. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah secara formal yuridis konstitusional. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, secara material substansial. Isi dan inti Pancasila adalah nilai filsafat yang artinya secara intrinsik, sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat. Yang keempat, secara praktis, terutama dalam tata kehidupan rakyat Indonesia, nilai-nilai Pancasila sejak dahulu diamalkan sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Nilai dasar ini digali dan bersumber dari pandangan hidup sebagai sumber filsafat Pancasila. Yang kelima, secara potensial. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang berkembang untuk menopang kehidupan. Dan yang keenam adalah secara hasil. Pancasila adalah filsafat dalam sosial budaya Indonesia secara intrinsik. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai filsafat alamiah. Pancasila sebagai filsafat bangsa tentu sudah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Di antaranya yakni sistem filsafat harus bersifat koheren atau berhubungan satu sama lain. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh atau mencakup segala aspek kehidupan. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar atau mempunyai nilai fundamental. Dan yang keempat, sistem filsafat harus bersifat spekulatif atau merupakan buah pemikiran dari suatu penalaran yang logis. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat, yaitu sistem kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Terdapat 5 ciri-ciri sistem. Ciri yang pertama yaitu suatu satu kesatuan bagian-bagian. Ciri sistem yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ciri sistem ketiga yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Ciri sistem keempat, keseluruhannya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan ciri sistem kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Sekarang kita akan membahas tentang susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dan inti. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kalau dilihat dari intinya, urutan-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, jika urutan 5 sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Yang ketiga, rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dijiwai sila 1, sila 2, dan menjiwai sila 4 dan sila 5. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai sila 1, sila 2, sila 3, dan menjiwai sila 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai sila 1, sila 2, sila 3, dan sila 4. Yang keempat, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal dan hierarkis piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain, perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi beberapa persyaratan. Lalu, apa saja persyaratan yang telah terpenuhi tersebut? Syarat-syaratnya antara lain, yang pertama adanya kesatuan dari kelima sila Pancasila, yang kedua adanya keteraturan daripada sila-sila Pancasila, yang ketiga adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain, yang keempat adanya kerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain, dan yang kelima adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif dan genetivus subjektif. Pancasila sebagai genetivus objektif artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasar sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektif artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Yang kedua adalah pantos, yaitu penghayatannya. Dan yang ketiga, ethos, yaitu kesusilaannya. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai dan manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori.
Landasan aksiologi filsafat Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun sumber Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, sehingga agama dianggap menjadi peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Kemudian, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Lalu, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaharuan dalam kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkorbar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Negoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisah. Artinya, Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling berhubungan dan koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan pada gambar berikut. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Perkembangannya menjadi sistem filsafat dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak B.J. Habibie. D. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah Philosophisch Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perundungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dan dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme. Tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.